kayak wawasan Iya. di luar dunia NATO pun dibahas. Ini enggak. Doa enggak. Kayak doa. Doa. Sayanya awam kan enggak tahu. Minta tolong ya. Awak cek lah Cak Mano gitu kan. Iya dah. Ya itu kau tuh kan mantan paranormal. Mantan paranormal nih Pak ya. Yuk. Karena kalau aku- saya bertanya sama orang yang enggak tahu, iyo sama waida gitu loh. Persepsi lah kalau Iya. emang masalah ningo, masalah persepsi ae doa tuh kayak mana sih Mm-mm. manfaatnya? Ayo doa tuh banyak, ada yang dibuat untuk pengobatan, salah Iya. satunya gitu kan untuk pengobatan, untuk benteng, untuk pagar, ada yang dibilangnya untuk penglaris, jadi malah juga gitu kan, Ada soalnya juga. untuk netralisir gitu kan, untuk pengunci. Kalau kayak ini, yang ini untuk ini ya apa? Ini lebih ke lebih ke dibuat untuk pagar, gitu. Pagar. Pagar, pelindung lah salah satunya gitu nah. Oh, ae doa bagian Doa untuk pelindung. pelindung. Tapi gini ya, ada mindset ketika orang awam dikasih sesuatu itu, ya dak ya, seolah-olah ya dak ya, Ya. dia akan percaya bahwa ini tuh yang melindungi. Iya. Oh, Ya dak ya. iya. Kadang persepsi itu kan harus diluruskan kan gitu. Bahasa kerennya azimat. Itu harus diluruskan. Itu jelas. Jadi siapapun yang ngasih, bahasanya gitu kan, yang Iya. terima, gitu kan, yang ngasih itu harus ngomong kayak gini, bahasa gitu. Ini Ae sebagai perantara, jangan terlalu percaya dengan Ae ini, bahasanya gitu kan. Kalau Iya, kita iya. percaya dengan Ae, jelas kita musyrik. Iya. Itu ya masalahku itu. Yang jelas kita tahu manfaat Ae ini apa, lakukan bedo sambil mikir, doanya tak dengan Tuhan. Sudah, jangan ingat bahwa ini nih sudah dikasih Ae loh, segala macam. Terus sananya gini, kalau kita dikasih Ae nih, kita dikasih Ae, segampang-gampang lah ya dikasih air, kita dikasih siram ke rumah, terus rumah tadi itu masih bisa kena serangan bahasanya gitu kan. Kita kan nyalakan siapa? Nyalakan Tuhan. Iya. Tuhan. Oh, gak doa, air obat segala Iya, macam atas kok nama Tuhan. kok gitu. udah mempan gitu kan. Kita tanya, kalau kita bahas dengan yang ngasih nih, bar kata yang ngasihnya abal-abal, kita jelas gitu. iya. Weh, ngapa yang kasih tidak jelas? Kau yang salah pakai. Nah, disalahkan ke kita lagi. Iya. Ya, tata cara kau tuh pakai salah baca, salah awalnya gitu kan. Tapi yang jelas kalau kita dikasih barang apapun, air lah ibarat kata air pengobatan, air pagar, jelas-jelas jangan 100% kita percaya dengan sini. Ini sebagai perantara cuman titik. Oh itu yang Iya, memang perantara. harus Jelas. ditanamkan sama Jangan- kita iya, tuh macam tuh. Soalnya kalau kita tidak menyebutin itu, kita bisa merubah keadaan orang. Sampai Iya, kita percayanya lah bahasa kita kan, orang tadi itu yang percayanya dengan Tuhan, kita kasih air pengobatan, kita kasih air doa atau segala macam. Percaya dengan air, jelas kita yang penyebar musyrik tadi itu. Iya. Neraka lah kita. Tanpa air ini dia goyang. Goyang. Tidak yakin, Nah, penuh was-was. itu bagi Iya. bagi jelas siapapun yang ngasih air, jelas gitu kan, dari kumpulan kita atau kayak mana gitu ngomong. Bagi apalagi ngasih ke orang-orang awam di luar tongkrongan luar iya. gitu kan, itu bakal jadi masalah tanpa kalau tidak dijelasin itu. Terus yang orang tadi itu bergantung dengan air, kita bakal dicari terus tuh buat air tadi itu lagi, maksud gitu kan. Dia menuangkan air dan menuangkan kita. Iya, kita ngangkat kita, terus kita dicari terus untuk buat air lagi atau segala macam. Kalau kita bukan lepas tanggung jawab lah bahasa gitu, kita kasih air tadi ini. Jadi bukan sebagai jimat, bukan sebagai pengobat, bukan sebagai pelindung, sebagai perantara do cuman bahasa gitu. Perantara doa. Berarti setidaknya itu kan kalau dimaksudin air doa, berarti kan air permintaan. Iya. Air ini isinya permintaan kau. Tapi tetaplah kau minta dengan yang punya ngasih minta. Iya. Yang ngasih nikmat tuh. Kalau ini perantara aja tidak langsung tuh yo. Ya air doa nih. Iya, doa. Gini kita segampang-gampangnya simpel kita contohnya lah ada ya. Iya. Ada. Kita nak sholat bahasa gitu harus ada sejadahnya. Oh iya. Sejadah. Syariatnya. Apa orang sholat tadi itu nak semuanya harus sejadah. Nah, ini kan sebagai perantara baik kan, pembagusnya ibarat kata untuk peresminya. Peresmi tadi kan pakai sejadah. Sholat tadi ini juga salah satu. Ini untuk peresmi. Sebenarnya kalau kita kirim doa baik, apa mental fisik orang tadi itu nerimo. Wah, rumahnya aku doain lo. Wah, Gitu. iya. Jadi kan bagi orang yang enggak ngerti sama sekali, wah, aku cuma doa, jalan apa tidak gitu kan. Bagi orang yang pengen lebih visi, lebih nyata depan mata dia, kan otomatis kan keyakinan dia nambah. Nih, aku kasih air. Itu yang berarti yang harus dibenarkan keyakinan
ke Tuhan ya, jelas. Penerimanya. Berarti pemberi ini harus detail nian. Berarti emang gamblingnya nih. Kita ngasih ke orang bisa jadi walaupun orang tuh iyo itu tetap yakin dengan Tuhan, tapi langsung dia masih butuh dengan ayat ini. Kita malah bisa jadi langsung buat orang tuh syirik. Aku pernah ngerjain orang-orang kayak gitulah. Maksudnya dia biar kita tidak dicari lagi, tidak bergantung dengan kita. Terus dia ada amalan dengan kayak gini. Pakai ayat tadi tuh, ya. Kalau emang tugas ayat tadi itu perantara ayat tadi itu sudah cukup, dia bakal habis itu bukan kering dewek gitu kan. Entah kau tidak sadar kau minum, bahasa gitu, apa kau tidak sadar numpahnya kebanyakan sampai kering gitu, tidak sadar apa terjatuh kena kucing atau segala macam. Berarti tugas ayat tadi itu selesai untuk kau. Jadi kalau seandainya kita pakai ayat tadi, ini kita nyebut ayat pengobatan lah bahasanya, ayat pengobatan apa ayat doa. Kalau seandainya tugas dia masih ada, bahasanya gitu perantara dia masih ada. Terus dia habis kan, kita udah ingat macam mana kita ngisinya. Jangan cari orang yang ngasih ayat tadi tuh, bahasanya ayat tadi kan masih ada sedikit. Aku pernah ngajari orang kayak gini, kalau pengen kau nambah itu bisa ditambah, bisa diisi ulang. Macam mana caranya? Segampang-gampangnya kau bacakan apa teh ayat-ayat kepentingan yang kau tahu lah. Jadi sebelum ayat tadi kan aku bisa baca doa, Bismillah semuanya, doa tadi itu kan, ini untuk nambah segala macam. Tuang lah tadi, nah jadi lagi dia, berarti tugas saya tadi belum selesai. Belum selesai. Masih lanjut. Masih lanjut. Logikanya paling mudah tuh aku udah hafal nih. Arti doa wudu. Itu kan jelas doa untuk wudu. Yang wudu tuh ada efek-efek tertentu yang kita rasain kalau orang-orang yang sering wudu. Iya kan Mas? Tidak. Itu kan jelas doa wudu. Air. Nah, berarti kalau setiap kita doa wudu, air yang jadikan untuk wudu kita air doa. Iya, jelas. Itu logika yang paling mudah kalau segampang-gampangnya kita bikin air doa, air obat. Ini kan pelajaran untuk umum lah semua orang bisa pakai bikin. Sebenarnya perlu cari orang yang lebih paham, yang bisa, yang ngerti doa atau segala macam. Kita banyak air pengobatan pengobatan mandiri lah kalau kita nyebutnya. Kalau kita pengen punya bagar kan. Ayat tadi kita yakin dengan Tuhan nih, bukan dengan kita, gitu kan. Cukup dibacakan Bismillah selesai. Jadi ayat doa, obat. Segampang-gampangnya, penting ingat kita dengan Tuhan ya tuh. Tuhan, aku bisanya cuma baca ini. Pendek gini segala macam, aku bukan orang yang di segala macam, tolong izinkanlah ini jadi ini segala macam. Untuk perihal ini, hajat aku ini dibutuhkan. Jadi. Iya, kalau kayak kita di agama kita nih, di agama aku nih. Jadi wudhu nih. Maka tuh nih doa mandi wajib. Secara langsung kan kita ada masalah nih di badan kita. Lagi kotor, hadas besar. Kita butuh untuk mensucikan badan kita dari hadas besar. Itu kan berarti kan hadas besar ini kategori penyakit lah kita. Kita bersihkan penyakit tuh hadas besar nih dengan mandi wajib. Dengan mandi wajib, dengan titik awal kita doa mandi wajib. Doa mandi wajib kan untuk membersihkan hal-hal yang kotor. Ya mandi. Karena itu sudah ada di hal yang lumrah dalam syariat. Dalam syariat nih, hal-hal lumrah. Jadi orang tetap fokus ke Tuhan. Kalau hal-hal yang ke ini kan orang-orang di syariat yang berpatokan dengan syariat ini belum lumrah nih ya. Jadi penganggapannya bisa jadi musyrik, bisa jadi lupa dengan Tuhan. Padahal hal kayak itu tuh sudah dilakukannya setiap dia wudhu sama setiap dia mandi hadas besar. Padahal itu kan sama. Holy water. Ada pertanyaannya ya. Saya pernah dengar ada ustaz mengatakan dulu Rasulullah pernah juga pengobatan pakai air. Air yang didoakan. Iya, air yang didoakan. Air yang didoakan. Dan memang pesannya memang air itu perantara, bukan dituhankan sebagai penyebab dia sembuh, bukan gitu loh. Sekarang itu. Iya lah. Segampang-gampangnya kita nganggap tadi itu kita sakit nih, ke medisnya ya pasti gitu ya kan. Sakit flu, kita minum obat flu. Kan perantara, bukan obat tadi tuh yang yang jadikan Tuhan yang menyelesaikan segalanya kan perantara. Iya. Itu sama dengan kayak gini. Ya, apakah yang ngasih obat tadi itu kita jadikan Tuhan? Dokter nih pasti kita kasih dokter nih. Aku berobat. Iya. Aku berobat ke dokter nih. Dokter ngasih obat. Obat tadi kan perantara tuh, tanpa dia ngomong jelas gitu kan. Kita minum, kita sehat, kita menuhankan dengan tidak. Karena mental dengan orang-orang yang medis sama non medis pasti jatuh yang non medis. Karena secara fisik stresnya lebih kuat daripada medis. Iya. Gitu jelas. Pastilah kan.
Ya emang ya kalau aku cuma melogikakan paling mudah yang kayak mandi aja hadas besar lah. Itu sudah menggampangnya. Ya jelas kan hadas besar tuh air doa yang kita doakan dewe. Iya. Kita bersihkan lah perantara untuk mensucikan yang kotor tuh dengan ya logikanya kita berbuat kotor nih. Mal kata nih kan hadas besar nih kan. Kita butuh mandi wajib. Kita kan nampak nih. Iya. Kok kita harus mandi wajib sedangkan bentuk fisik kita nih Sama. Jadi kan kalau orang tuh yang logikanya yang enak ingin masalah syariat kayak ini kan, yo air yang kita mandikan ke badan kita pakai niat doa, air mandi hadas besar tuh, dia sama bela air itu perantara juga untuk mensucikan badan kita. Saat langsung tuh kita bisa mengobati diri kita, saat langsung kita tabib tuh diri kita. Saat langsung kita ahli dalam. dalam Orang tuh bisa jadi tabib. Ahli air doa. Cuman kan yakin kitanya beda kalau di kasus yang penyakit besar. Tidak berani untuk mendoakan diri dewek, butuh orang lain. Kurang yakin untuk mendoakan diri dewek, butuh orang yang yakin bisa mendoakan orang lain. Itu fakta loh. Orang ibarat kata gini, dokter sakit dia pasti berobat ke dokter lagi. Iya. Gitu kan. Jarang dokter sakit dia ngobati diri dewek. Kadang nggak cocok obatnya. Iya. Dia juga kurang yakin. Iya. Sama juga orang yang potong rambut, belum tentu dia bisa potong rambut di dewek. Nah, gitu juga kejadiannya. Ya masalah di medis ya kayak kita kita dengan hal-hal yang kita tidak tahu kita butuh dokter. Hal-hal yang tahu kita dengan beli obat di apotek. Kayak inilah mungkin hal-hal yang ngerti kayak wudhu, kayak hadas besar kita melakukannya dewek. Perantara air doa. Wudhu tuh air doa, hadas besar air doa. Yang tidak ngerti kita butuh air doa dari orang-orang yang ngerti. Gitu. Makanya sampai pernah dengar sih suruh mandi pakai kembang 7 warna. Iya di sana 7 warna. Di sini air limau. Harusnya gitu lah. Oh, iya kan pernah dengar tak mandi kembang ya untuk mensucikan diri apa membersihkan diri katanya udah. Itu banyak disalahgunakan dengan para dukunisme bahasanya gitu ya. Sebenarnya kalau dalam Islam bahasa gitu kan. Itu tuh cuma untuk dipakai wangi-wangian bahasa gitu. Malah lebih bagus lah dengan rempah-rempah kita mandi. Sebetulnya secara medis memang bagus. Ada beberapa rempah yang bagus untuk dicampur dengan air mandi gitu. Iya, bukan full kembang segala macam. Sebenarnya campur rempah-rempah lagi gitu. Oh, gitu. Bukan full kembang ya karena mindset kita orang Indo nih ada bok kembang, ada bok hantu, kita ada setan gitu ya. Iya. Kembang mekar dibilangin di kuntilanak. Iya. Jelaskan kayak gitu. Nah, gitulah ditangkap sudah. Klik kita masuk ke campur ke apa namanya kalau dibahas mindset adat juga bisa. Adat budaya jelas terputus. Bisa kayak gini. Tapi sebenarnya bagi aku yo kalau emang banyakan ya emang air yang dipakai air doa nih karena orang tuh tidak ngerti dimanfaatkan dukun-dukun. Mandi limau, mandi ke kembang 7 rupa. Padahal itu kan ada manfaatnya. Rempah-rempah untuk mandi orang sauna pakai rempah-rempah. Iya. Orang mandi ini be. Ya kalau mungkin beda persepsinya mungkin di sini pakai rempah-rempah ada. Kalau luar negeri mandi susu. Mungkin kalau jadi dukun luar negeri, wah bagusnya jam segini nih mandi susu. Isi susunya dengan Dracula. Misalnya kan. Sebenarnya itu kan ada manfaatnya untuk secara badan kita nih. Kulit kita ataupun juga. Berarti secara tuntunan sih menurut kita sih orang awam ketika pakai air itu sah. Tidak menyalahi aturan gitu loh. Kalau air itu bagi aku yang air doa gitu. Sah ya. Mudah-mudahnya kan air gampang didapat. Tidak perlu pakai syarat A, B, C, harus potong kambing, ayam segala macam. Segampang-gampang yang bisa kita dapatkan dari air. Berarti tidak masalah ya. Tidak masalah, Mas. Tidak masalah ya. Masa kita tidak ketergantungan atau tidak? Ya tergantung lagi penerimanya. Itu kan air tadi. Itu susah tuh kan karena kita ngasih air misalnya nih. Ada kita dikasih air. Bagi kita ini kita mungkin berusaha tetap yakin dengan Tuhan kita kan. Dengan air. Cuma mungkin ada juga beberapa sisi, beberapa mental keadaan yang kita jadi ketergantungan. Itu kan resiko fulannya. Banyak juga kita nampak ketergantungan kayak gini juga loh. Seandainya datang nih ke orang yang minta tolong, kita kasih air. Selesai kita minta tolong nih, selesai. Airnya hebat juga ya, manjur juga ya. Dengan orang itu tua sudah salah. Seandainya kita datang sehat nih, alhamdulillah sehat. Sudah, langsung alhamdulillah. Syukurlah sama Tuhan ya. Iya, Tuhan langsung. Iya. Airnya hebat juga nih.
pak yang di sana kena yang ngasih air kena Balap. kata kena hukumnya juga bos gitu kan jelas kayak gitu yang ngomong tadi kena hukum juga. Wah itu ada pertanyaan gak? Apakah sebelum ngasih itu dia ngasih A itu dengan ngomong kalaulah awak sembuh bukan karena A ya ini cuma perantara. Itu kan yang bagi orang-orang yang ibarat kata tapi ngerti. yang ngerti yang benar dia ngasih. Kalau secara biasanya dia ngasih dukun sih pasti kayak gitu. Kalau dukun enggak, kalau ini kurang datang lagi Pak yo daftar duitnya sekian. Karena itu balik lagi ke motif ekonomi. Sudah siap dia masuk ke lembah nista gitu. Jelas gitu. Karena dia nak jadi yang itu, iya dak ya, yang katanya pintar itu. Secara nggak langsung motifnya banyak ekonominya. Ya, duit lah, Mas. Iya kan? Aduh. Paling mudah Mas jadi dukun. Asal kita bisa ngomong, bisa sesuatu hal ya kayak mana lah yang nyari masa. Ya balik lagi ke situ lah dengan perantara apapun dia manfaati orang kan. Berarti mohon maaf, berarti secara nggak langsung harus berani ngomong yang nggak benar ya dak? Iya, itu pasti ya kan? Kadang gini Mas, orang yang ngerasa dirinya dukun, pintar segala macam, itu bukan tidak benar, kamu yang tidak tahu. Nah, gitu ya. Kita yang tidak tahu. Kamu yang tidak tahu, bukan tidak benar. Ini aku yang tahu. Dia bukan yang dibilang itu bukan kebohongan, tapi yang dianggapnya benar gitu nah. Gitu ya. Dia udah ngerti tentang apa. Kalau dia tahu benar salah, ada bakal jadi dukun dia. Oh iya. Kalau benar salah, karena emang dia jadi tabib nih kalau bahasanya gitu deh. Tabib tidak bakal mau disambung-sambungkan dengan dukun. Tabib itu tanpa ibarat kata tanpa mahar, tanpa segala macam, datang dia emang pengen nolong, balik dia bawa apa-apa. Iya. Gitu yang itu tabib, ya. datang balik bawa apa-apa. Berarti bedonian dengan yang bertarif ya. Iya. Yang bertarif tuh yang cukup bahaya. Ini aku yang ngobatin, ini kamu yang apa kamu sakit aku yang ngobatin. Iya. Berarti akunya terlalu tinggi. Sudah Itu diwali. sudahlah bersanding dengan CS setan tadi itu kan akunya keluar. Nah, ngaku dia dikasih bala dengan Tuhan. Iya. Dia kan sudah bersanding ya, kayak Anda bilang. Bersanding dengan setan. Setan dikasih bala pas kapan? Agak di akhir. Pas di akhir, pas di terakhir. Itu baik. Ya sekarang ini dibiayalah. Emang kalau emang Tuhan tuh sayang dengan dia, ya taruh Tuhan untuk ngasih dia tuh tertentu lah Mas. Berarti kan kayak dukun-dukun nih yang sudah bersekutu dengan jin, yang bagi aku bersekutu dengan jin, ya sudah jadi jin ya di akhir zaman besok lah baru kena. Kalau di dalam kubur ya dibalas. Itu kita bahas setan awal tadi bahasanya kita. Setan enggak ya? Setan tuh sebenarnya kalau dia muncul tuh gampang diatasin asal kita ada takut. Yang agak susah diatasin nih kita buka ceritanya tuh. Setan yang sudah bersekutu dengan manusia. Oh yang susah. Itu yang susah dihadapin karena yang kita hadapin tadi itu bukan setan lagi, manusia. Manusia nampak. Setan yang bersekutu dengan manusia itu yang paling susah dihadapin Mas. Nah, banyak lah terjadi di negara gitu nih. Banyak Mas. Datu juga paling mudah nih kalau dari versi Angga nih, versi aku kalau kita nengok dukun-dukun tuh pas selama hidup kok aman. Iya, aman. Ayo, benar ya. Pas mati ngaku bermasalah. Iya. Atau kalau di kisah setan, iblis sekarang dia kayak ini berusaha untuk nih hukuman iblis pas kapan? Di akhirat, di akhirnya masa dia untuk tugas. Berarti kalau kayak dukun nih, di akhir nyawanya habis lah, baru dia ngerasain kesusahan, kepahitan, derita dalam kubur tiba-tiba berair, terbakar, meledak. Kalau kayak itu kan emang ada, apalagi kayak Mas yang pernah gali kubur kan, ada ketemu yang tiba-tiba berair. Maaf kata nih, itu ketemu matahari. Kok bisa ketemu matahari? Itu baik. Padang musim kemarau. Itu kan di sains ada. Iya emang di sains emang ada. Ilmu cocok logi. Iya, di sains emang ada kan emang ada air. Tapi kok yang kita logikakan, kok bisa sebelahnya tidak, berarti kan kehendak Tuhan yang berjalan. Itu baik. Kan kebanyakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermasalah itu kan orang-orang yang kaya, yang jadi dukun, yang jaya di dunia. Pas di akhir hayat itu pasti ada masalah. Memang rata-rata orang-orang yang sudah bersekutu dengan jin bagi aku. Untuk sekarang dia jaya, bangga. Pas sudah akhirnya baru dia pahit. Akhirnya apa? Pas dia sudah sekaratul maut lah. Ataupun sudah sudah meninggal, masyarakat sekitar sudah nampak contohnya. Paling mudah, ini kemarin dia berilmu. Paling mudah kita paling nyebut karena kita tahu dia pakai ilmu. Iya. Kita sudah ada gambaran contoh. Kalau jadi dukun kan mudah pasti sukses, ayo. Selama hidup pasti jaya. Tapi akhirnya mau dibilang dalik.
Asik.